Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan beberapa materi mengenai sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah confidentiality and privacy control. Dan yang kedua adalah processing integrity and availability control. Sebelum masuk kepada pembahasan kali ini, saya ingin menjelaskan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ricardo Arka Pamungkas dengan MPM akhir 340. Yang kedua ada Rizky Lamtamastaurus dengan MPM akhir 243. Yang ketiga ada Eksya Aristawati Dwi Aryaningrum dengan MPM akhir 410. Yang keempat ada Alviniam dengan MPM akhir 303. Dan terakhir ada Failia Nafisha Rahman dengan MPM akhir 422. Di sini saya akan membahas 4 langkah utama pengendalian data. Nah, untuk melindungi data kerahasiaan dan privasi, organisasi harus menjalankan 4 prosedur dan pengendalian berikut. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi, itu menentukan informasi apa yang sensitif dan di mana lokasinya. Yang kedua, enkripsi, itu melindungi data selama penyimpanan dan pengiriman. Yang ketiga, pengendalian akses, memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data. Yang keempat, kepelatihan, membekali SDM agar tidak menjadi celah keamanan terkecil. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi data. Nah, langkah pertama ini adalah mengetahui apa yang ingin dikunjungi. Kita harus menginventarisasi di mana saja data pelanggan dan karyawan disimpan. Setelah itu kita beli label atau klasifikasi apakah ini data rahasia, internal atau publik. Dengan klasifikasi yang jelas, kita dapat memprioritaskan biaya dan tenaga untuk melindungi data yang paling krusial. Nah, yang kedua ini teknik enskripsi dan hashing. Selanjutnya adalah enskripsi. Ini adalah proses mengacak data sehingga tidak bisa dibaca tanpa kunci yang sah. Kita menggunakan sistem encryption untuk proses data besar dengan cepat. Kita menggunakan asymmetric encryption untuk komunikasi yang lebih aman. Dan jangan lupa hashing, yaitu cara kita membuat sidik jari digital memastikan bahwa data tidak diubah dan dimanipulasi oleh pihak ketiga saat pengiriman. Yang ketiga, pengendalian akses teknis. Secara teknis kita juga butuh pengendalian ekstra. Kita gunakan IRM untuk mengatur akses file, misalnya file bisa dibaca tapi tidak bisa di-print atau di-copy. Lalu ada DLP yang bertugas sebagai satpam digital. Ia akan memblokir otomatis jika ada staf yang mencoba mengirim data sensitif keluar jaringan perusahaan tanpa izin. Nah, yang keempat, pelatihan dan kesadaran karyawan. Teknologi secara canggih apapun akan jebol jika manusia lemah. Karyawan adalah garis pertahanan pertama kita. Mereka harus dilatih untuk mengenali serangan social engineering atau phishing. Kita harus memastikan setiap staf memiliki kebiasaan aman seperti menjaga kerahasiaan, password, dan tidak sembarangan meninggalkan dokumen sensitif di meja kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kerangka kerja prinsip privasi yang diterima secara umum atau GAPP melalui GDPR dalam Uni Eropa. Yang pertama adalah menyelaraskan sebuah sistem hukum atau menyederhanakan regulasi kompleks seperti GDPR menjadi prinsip operasional dalam akuntabilitas. Kemudian, yang kedua adalah menyelaraskan praktik organisasi GAPP dengan GDPR dalam praktik organisasi pada prinsip inti perlindungan data yang digunakan untuk mengamankan data. Selanjutnya adalah mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko dan akuntabilitas. Di sini pendekatan berbasis risiko untuk mengurangi risiko dan juga akuntabilitas membuat pendataan tersebut lebih transparan. Dan yang terakhir adalah menyediakan kerangka global untuk kepatuhan lintas regulasi. Saya akan menjelaskan bagaimana jenis sistem enkripsi bekerja dan jelaskan perbedaan antara enkripsi dan hashing. Enkripsi bekerja
mengenkripsikan data klien yang disimpan di portal, memberi lapisan pelindung tambahan jika terjadi akses tidak sah ke portal. Perbedaan enkripsi dan hashing. Enkripsi untuk menyembunyikan data tapi masih bisa dibuka lagi, dan hashing untuk mengamankan data tanpa bisa dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eksyarisalati Dwi Ayaningrum, NPM terakhir 410. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang blockchain. Blockchain adalah teknologi distributed ledger yang digunakan untuk menyimpan data atau transaksi dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung. Setiap blok berisi data yang telah diubah menjadi hash, yaitu kode unik yang dihasilkan dari proses hashing. Blok-blok tersebut saling terhubung karena setiap blok memiliki hash dari blok sebelumnya. Hal ini membuat data sebelum blockchain menjadi sangat sulit untuk diubah atau dimanipulasi. Selain itu, blockchain tidak disimpan hanya di satu tempat, tetapi didistribusikan ke banyak komputer dalam jaringan. Dengan sistem ini, setiap perubahan data dapat terdeteksi oleh seluruh jaringan. Karena itu, blockchain sering digunakan untuk menciptakan sistem pencatatan transaksi yang aman, transparan, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, cara kerja blockchain dapat dijelaskan dalam 3 langkah utama. Yang pertama, sistem akan mengumpulkan dokumen atau transaksi, kemudian setiap data tersebut dibuat hash, digunakan algoritma hashing hingga menghasilkan satu root hash untuk satu blok. Yang kedua, blok tersebut harus melalui proses validasi yang disebut mining. Dalam proses ini, sistem mencoba berbagai nonce atau angka acak sampai menemukan hash yang memenuhi syarat tertentu. Yang ketiga, setelah blok berhasil divalidasi, blok baru akan ditambahkan ke dalam rantai blockchain. Setelah itu, salinan blockchain akan didistribusikan ke seluruh komputer dalam jaringan. Dengan proses ini, blockchain dapat menciptakan catatan transaksi aman, transparan, dan sulit diubah sehingga banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan dan sistem audit digital. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai Processing Integrity and Availability Control. Untuk melindungi aset informasi organisasi, kita menggunakan 3 lapisan teknis utama. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasi. Kita tidak bisa melindungi apa yang tidak kita tahu, jadi langkah awal dalam mendata di mana data pelanggan dan karyawan disimpan lalu memberi label tingkat kerahasiaan. Yang kedua, inskripsi. Ini adalah benteng kita, data diacak menjadi kode agar tidak bisa dibaca jika dicuri. Kita gunakan metode sistem untuk kecepatan dan asymmetric untuk keamanan pengiriman. Yang ketiga, kontrol akses. Kita menggunakan teknologi IRM untuk membatasi file, izin file seperti melarang cetak atau salin, serta DLP sebagai satpam digital yang otomatis memblokir pengiriman data sensitif keluar jaringan perusahaan. Nah, langkah teknis saja tidak cukup, kita butuh 2 pilar pendukung lainnya. Pilar manusia. Melalui pelatihan, kita pasti setiap karyawan mampu mengenali serangan phishing atau social engineering, karena bagaimanapun manusia seringkali menjadi celah keamanan terkecil dan sebuah sistem. Pilar etika atau prinsip BAPP. Khusus untuk data pribadi, kita wajib mematuhi standar global. Kita harus memberi notice atau pemberitahuan mengapa data diambil, memberikan koreksi atau pilih kepada pemilik data, serta memberikan akses bagi mereka untuk mengoreksi data sendiri. Terakhir, kita gunakan hashing untuk menjamin integritas data, memastikan informasi yang kita terima tetap asli atau dimodifikasi oleh pihak ketiga. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada memastikan integritas atau integrity. Dalam pemastian tersebut terdapat beberapa proses. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan dan standar yang digunakan untuk mengetahui regulasi secara akurat dan konsistensi data yang terjadi. Yang kedua adalah memvalidasi atau melakukan verifikasi data. Tujuannya adalah menetapkan keakuratan data agar tidak dimanipulasi. Selanjutnya,
Pada tahap yang ketiga adalah pengendalian akses. Mencegah perubahan data oleh pihak tidak berwenang. Yang keempat adalah audit, trail, dan monitoring. Jika terjadi kesalahan atau kecurangan bisa dilacak dengan cepat yang berguna untuk mengatur sistem dengan lebih baik. Yang keempat atau kelima adalah pengamanan data atau data security, yaitu menjamin data tidak rusak, hilang, atau diubah secara ilegal. Yang keenam ada pemisahan tugas atau segregation of duties, yaitu berguna untuk mengurangi risiko fraud atau manipulasi data, karena setiap tanggung jawab dimiliki oleh setiap individu yang bertugas atau mengawasi jalannya proses tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan juga perbaikan berkelanjutan. Digunakan untuk melakukan review sistem, memperbaiki kelemahan, dan juga menyesuaikan pada perkembangan teknologi yang terjadi dan juga regulasi yang telah dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengendalian output, memastikan integritas. Pengendalian output dilakukan agar hasil informasi yang keluar dari sistem tetap benar, aman, dan bisa dipercaya. Contoh, laporan keuangan dicek kembali sebelum dikirim agar tidak ada kesalahan. Yang kedua, data yang dikirim ke user dilindungi agar tidak diubah oleh pihak lain. Ketiga, hanya orang tertentu yang boleh mengakses atau mencetak output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eksia Sawati Dwi Aryaningrum, NPM terakhir 410. Jadi pada slide ini kita akan membahas tentang kontrol yang digunakan untuk meminimalkan risiko sistem mengalami downtime atau berhenti beroperasi. Sistem availability berarti sistem informasi harus selalu tersedia dan dapat digunakan ketika digunakan oleh organisasi. Jika sistem mengalami gangguan atau downtime, aktivitas bisnis dapat terganggu dan menyebabkan kerugian. Untuk mengurangi risiko tersebut, organisasi menerapkan beberapa kontrol. Yang pertama adalah preventive maintenance, yaitu pemeliharaan rutin terhadap perangkat keras dan perangkat lunak agar kerusakan dapat dicegah. Yang kedua adalah fault tolerance, yaitu kemampuan sistem untuk tetap berjalan walaupun salah satu komponennya mengalami kegagalan, misalnya dengan menggunakan teknologi RAID pada penyimpanan data. Selain itu, desain data center yang aman juga sangat penting, seperti penggunaan sistem pemadam kebakaran, pendingin ruangan, perlindungan terhadap lonjakan listrik, dan UPS untuk menjaga pasokan listrik. Yang terakhir ada organisasi juga untuk menggunakan software keamanan seperti antivirus dan patch management untuk melindungi sistem dari malware yang dapat menyebabkan gangguan sistem. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontrol yang digunakan untuk memulihkan sistem ketika gangguan sudah terjadi. Salah satu kontrol yang paling penting adalah backup prosedur, yaitu proses membuat salinan data secara berkala agar dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. Dalam proses pemulihan sistem terdapat dua konsep, yaitu Recovery Point Objective atau RPO yang menunjukkan jumlah maksimum data yang masih dapat ditoleransikan untuk hilang, dan recovery time objective atau RTO, yaitu waktu maksimum yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem setelah terjadi gangguan. Selain itu, organisasi juga perlu memiliki disaster recovery plan atau DPR, yaitu rencana untuk memulihkan sistem teknologi informasi setelah terjadi bencana. Yang terakhir ada terhadap Business Continuity Plan atau BCP, yaitu rencana yang memastikan bahwa seluruh proses bisnis dapat tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada sistem atau infrastruktur organisasi. Dengan adanya kontrol-kontrol tersebut,
Organisasi dapat mengurangi resiko downtime serta memastikan sistem dan operasi bisnis dapat kembali berjalan dengan lancar atau cepat. Baik, sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Kami ingin berterima kasih karena telah menonton dan juga menyaksikan video pembelajaran yang telah kami sampaikan. Terima kasih semuanya. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih.